Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adrian Ahmad Firdaus dengan NPM 221001041 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Selatan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang program Java yang mengimplementasikan konsep OOP atau Object Oriented Programming seperti enkapsulasi, pewarisan atau inheritance, dan juga polymorphisme. Enkapsulasi adalah konsep OOP yang menggabungkan data atau atribut dan perilaku atau metode dalam satu unit yang disebut kelas. Hal ini memungkinkan kontrol akses terhadap data dengan menggunakan akses modifier seperti private, protect, dan public. Enkapsulasi membantu melindungi data dari akses langsung dari luar kelas dan hanya memungkinkan perubahan melalui metode yang disediakan seperti setter dan getter. Pewarisan atau inheritance adalah konsep OOP yang memungkinkan satu kelas atau disebut subkelas atau kelas turunan mewarisi atribut dan metode dari kelas lain yang disebut superkelas atau kelas induk. Dengan pewarisan, kita bisa membuat kelas baru yang merupakan perluasan dari kelas yang sudah ada, sehingga kode dapat digunakan kembali dan lebih terstruktur. Polymorphisme adalah konsep OOP yang memungkinkan objek dari kelas yang berbeda diperlakukan sebagai objek dari kelas dasar yang sama. Polymorphisme terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada kompilasi atau overloading dan yang kedua ada runtime atau overriding. Overloading atau polymorphisme pada waktu kompilasi adalah konsep dalam OOP di mana beberapa metode dalam satu kelas dapat memiliki nama yang sama tetapi dengan parameter yang berbeda atau berbeda dalam jumlah atau tipe parameter. Pemanggilan metode yang tepat dipilih oleh compiler berdasarkan parameter yang digunakan dalam pemanggilan. Lalu overriding atau polymorphisme pada waktu runtime adalah konsep OOP di mana metode dalam kelas anak atau subkelas memiliki implementasi yang berbeda dari metode yang sama dalam kelas induk atau superkelas. Pemanggilan metode yang tepat ditentukan pada waktu runtime berdasarkan objek aktual yang memanggil metode tersebut. Polymorphisme memungkinkan metode yang sama untuk memiliki perilaku yang berbeda berdasarkan objek yang memanggilnya. Baik, langsung saja kita ke NetBeans IDE untuk pengkodingannya. Di sini saya menggunakan NetBeans versi 8.2 sebagai IDE dari Java-nya. Baik, di sini saya sudah memiliki kelas untuk mobil yang saya ambil dari tugas 3, yaitu sama, akan tetapi sudah saya rubah di untuk video sebelumnya kan bagian komentarnya tidak terlalu lengkap, namun sudah saya lengkapi dan sudah saya kopas di bagian sini atau copy paste di bagian sini. Akan tetapi saya akan menjelaskan untuk mobil.java-nya untuk mempersingkat waktu kita. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Oke, di sini saya memiliki kelas dasar mobil yang mengimplementasikan enkapsulasi di bagian sini. Lalu di bawahnya ada public class mobil serta atribut. Maaf, di sini ke double, kita hapus dulu. Serta atribut-atribut dengan akses privat untuk enkapsulasi yang terdiri dari private string merek, lalu ada private string model dan juga private integer tahun atau int tahun. Di bawahnya ada konstruktor untuk menginisialisasi objek mobil, yaitu dengan kode public class mobil, string merek, koma, lalu ada string model, koma, int sebagai integer tahun,
tutup kurung, buka kurung awal, dan di bawahnya ada dis merek untuk menandakan ini adalah merek, dis model, dis tahun sama dengan tahun. Lalu di bawahnya saya menggunakan metode mutator atau setter untuk mengubah nilai dari atribut merek, public void sebagai pemanggilnya, set merek untuk men-set mereknya, lalu tipe datanya string, dan juga nama dari objeknya yaitu merek. Dis merek sama dengan merek. Lalu di bawahnya ada mutator setter untuk mengubah nilai atribut model. Public void sama juga seperti atas, set model, tipe data string model, dis model adalah model atau sama dengan model. Di bawahnya untuk tahun juga sama, set tahun, int untuk tahun atau integer tahun, dis dot tahun sama dengan tahun. Lalu untuk metode aksesor atau getter untuk mengambil nilai atribut merek, public string get merek untuk mengambil, return merek. Lalu ada metode aksesor getter untuk mengambil nilai atribut dari model, yaitu public string atau tipe datanya string, ambil model atau get model, return model titik koma tidak lupa. Lalu di bawahnya ada metode aksesor getter untuk mengambil nilai atribut tahun, public int atau integer, get tahun, buka kurung atau parameter yang kosong, lalu return tahun. Lalu di bawahnya juga ada untuk metode menampilkan informasi mobil, yaitu public void display info, parameter yang kosong, buka kurung awal, system out println dengan parameter informasi mobil titik 2, petik 2, tutup petik 2, tutup kurung titik koma, di bawahnya juga sama. System out println parameternya merek ditambah dengan objek merek untuk memanggil mereknya yang di bagian sini. Lalu juga di bawahnya juga sama, model ditambah model yang artinya akan menampilkan model ini sebagai tulisan, dan ini modelnya adalah kita bikin di mobil.beraksi. Maksud saya mobil beraksi.java. Oke, sekarang kita akan membuat Java kelas baru untuk mobil beraksi. Oke, bagian tugas 4 kita klik kanan new Java class. Di sini mobil beraksi. Lalu finish. Oke, bagian komentarnya kita hapus. Mobil kelas beraksi, kita ketikkan public static voidman, kita tab. Oke, itu adalah shortcut dari pengetikan public static voidman dengan parameter string args, tutup dan buka kurung awal. Oke, kita di sini akan membuat, setelah itu kita ketikkan membuat objek dari kita akan membuat objek mobil menggunakan konstruktor dari kelas mobil. Objek mobil yang menggunakan konstruktor dari kelas mobil. Mobil 1 sama dengan, kita bikin objeknya dulu, mobil 1 sama dengan new mobil. Kita kasih mobilnya jenisnya, parameternya kita kasih Avanza. Koma. Oke, kita kasih Toyota dulu, Avanza. Ini di awalnya kita akan kasih Toyota, tutup kurung, koma. Oke, jangan lupa untuk Avanza-nya koma juga. Lalu untuk tahun, sebentar, mobilnya tadi ada merek, model, tahun.
Oke, tahunnya 2020. Bagian sini saya ada salah dalam penulisan. Ini seharusnya huruf besar, mobil. Oke, bagian sini ya, titik koma jangan lupa. Lalu kita akan membuat objek mobil listrik menggunakan konstruktor dari mobil listrik. Sebelumnya kita akan bikin kelas dari mobil listrik terlebih dahulu. Sama seperti mobil beraksi .java-nya, kita bikin di sini. Tugas 4, klik kanan, lalu new Java class, kita kasih nama dengan mobil listrik. Bentar, mobil listrik apa ya, kita kasih namanya ya, mobil listrik saja gitu. Oke, mobil listrik. Oke, bagian sininya kita hapus komentarnya juga. Di bagian sini jangan lupa tambahkan extend. Mobil. Saya akan ngecek dari perekamnya dulu. Masih jalan. Oke, ini adalah kelas. Kita kasih komentar. Kelas mobil listrik yang mewarisi objek dan menambahkan atribut secara serta metode baru. Oke, setelah itu kita akan membuat atribut tambahan untuk kapasitas baterainya. Kita kasih komentar atribut tambahan untuk kapasitas baterai, dikarenakan mobil listrik pasti menggunakan baterai. Oke, private integer untuk tipe datanya, kapasitas baterai, titik koma, kita kasih komentar. Ini adalah dalam satuan kWh. Lalu kita bikin konstruktor untuk menginisialisasi objek mobil listrik. Public mobil listrik dengan parameter tipe datanya string, merek string, model. Stringnya harus huruf besar, S-nya atau kapital, lalu koma. Lalu untuk tahunnya kita tipe datanya menggunakan integer, tahun, koma. Dan tambahan yang terakhir adalah kapasitas baterai.
enter kapasitas baterai. Oke. Lalu di bawahnya maksud saya di bagian sini kita kasih buka kurawal. Oke, kita enter, akan bikin kurawal. Bagian sini kapasitas baterai. INT kapasitas baterai. Oke, bagian sini betul sama. Apakah sudah sama dengan barusan sini? Oke. Lalu kita akan membuat pemanggil konstruktor dari superclass mobil. Di sini kita menggunakan super dengan parameter merek, model, dan tahun. Di akhirnya titik koma. Lalu this ini kapasitas baterai sama dengan kapasitas baterai, diakhiri dengan titik koma. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan metode mutator setter untuk mengubah nilai atribut kapasitas baterai. Kita kasih komentar terlebih dahulu di bagian sini. Metode mutator setter untuk mengubah nilai atribut kapasitas baterai lalu di bawahnya kita ketikkan public int integer get saya di sini lupa, di sini harusnya huruf besar. Oh, sepertinya tidak usah. Get kapasitas huruf besar kapital baterai dengan parameter 0 tanpa parameter. Buka kurawal, enter, return kapasitas baterai titik koma. Lalu kita akan membuat atau untuk memanggil metode display dari superclass mobilnya. Kita kasih komentar metode. Saya akan membuat metode display info untuk menampilkan informasi tambahan tentang mobil listrik. Metode display info untuk menampilkan informasi tambahan tentang mobil listrik. Oke, di sini public kita ketikkan public void display info tanpa parameter, buka kurawal, enter.
kita akan menggunakan kita akan memanggil metode display dari superclass mobil. Memanggil, di sini saya kasih komentar memanggil metode display info dari superclass mobil super display info dengan tanpa parameter titik koma, lalu menambahkan informasi kapasitas baterai. Kita bikin informasi untuk menambahkan kapasitas baterai. Kita kasih komentar bahkan informasi kapasitas baterai. Oke, bagian sini. Lalu sistem out dot sorry saya salah tekan, print ln dengan parameter kapasitas petik 2.2, lalu di belakang petik 2 kita tambahkan untuk memanggilnya kapasitas baterai plus kWh-nya dengan satuan kWh. Lalu di akhirnya jangan lupa untuk menambahkan titik koma. Oke. Setelah itu saya akan membuat mobil beraksi.java-nya. Kita bagian sini kita lanjutkan. Di sini kita sudah membuat objek mobil yang menggunakan konstruktor dari kelas mobilnya. Oke, kita selanjutnya akan membuat objek mobil listrik menggunakan konstruktor dari kelas mobil listrik. Ini kita hapus. Oke, kita kasih komentar membuat jangan membuat dong objek mobil listrik yang menggunakan konstruktor dari kelas mobil listrik. Oke. Mobil listrik apakah sudah betul dengan tulisan mobil listrik.java ya? Betul. Oke, mobil listrik. Sepertinya typo. Mobil listrik 1 sama dengan new mobil listrik
dengan parameter mobil listrik yang pastinya ada apa, kita menggunakan Tesla atau Hyundai Ioniq. Tesla ya. Di sini saya menggunakan tipe mobilnya ialah tipe mobil, nama mobilnya adalah Tesla dengan model 3. Oke, sini kita kasih Tesla, model 3. Oke, di sini saya salah, seharusnya di bagian depan sini harus petik 2, saya lupa. Diakhiri dengan petik 2 juga, tahunnya Tesla itu berada di tahun 2021 saja kita ambil. Lalu tidak lupa menambahkan KWH-nya 75. Diakhiri dengan titik koma. Oke, selanjutnya kita akan membuat metode menampilkan informasi mobil pertama menggunakan metode display info. Sistem titik out print titiknya lupa atau dot print ln dengan parameternya informasi mobil 1.2, diakhiri dengan titik koma, jangan lupa di belakang tutup kurung. Mobil 1 titik atau dot display info tanpa parameter, titik koma, sistem out print ln mobil 1. Di sini saya kasih komentar agar tidak lupa menampilkan informasi. Bentar. Oke, lanjut. Di sini sudah saya buat mobil 1 dot display info. Apakah sudah betul dengan mobil dot Java-nya? Dengan penulisannya apakah sudah sama? Kita copy paste saja. Daripada typo, display info titik koma. Oke, selanjutnya mobil dot Java-nya apakah sudah betul? Informasi mobil. Oke, kita lanjutkan saja terlebih dahulu. Ini menampilkan informasi mobil pertama untuk komentarnya. Oke, di bagian sini. Oke, nanti saja saya betulkan. Lalu kita akan membuat untuk menampilkan informasi mobil listrik menggunakan metode display info yang dioper, yang saya override. Sepertinya mobil listriknya saya lupa override. Di bagian sini kita kasih ini, bentar, ini seharusnya kita kasih override. Di sini saya menggunakan polymorphisme override atau overriding pada waktu runtime yang saya jelaskan di awal. Oke, kita lanjutkan mobil beraksi dari Java-nya. Kita kasih komentar terlebih dahulu.
menampilkan informasi mobil listrik menggunakan metode kita copy paste. Oke, display info yang di override atau overriding. Oke, bagian sini sama sistem out titik print ln dengan parameter slash kebalik. Oke, kita kasih n informasi mobil listrik 1.2. Oke, saya lupa menambahkan petik 2 di depan dan di akhir dari titik 2. Lalu di akhirnya kita tambahkan titik koma. Oke, selanjutnya kita tampilkan display infonya. Mobil listrik typo listrik 1 titik. Display infonya sudah saya copy paste tadi tanpa parameter, diakhiri dengan titik koma. Oke, lalu kita akan membuat untuk pengubahan informasi mobil pertama menggunakan metode mutator atau setter. Kita set, kita kasih komentar mengubah informasi mobil pertama menggunakan metode mutator atau yang kita sebut dengan setter. Kita menggunakan setter, tidak menggunakan getter, karena getter adalah untuk mengambil, sedangkan setter adalah untuk men-set atau mengubah. Oke. Di sini agak sedikit mengganggu bagian errornya ini. Saya akan memotong video ini dulu terlebih dahulu untuk membetulkan errornya. Baik, di sini saya sudah menggunakan errornya. Ternyata saya cukup konyol karena saya menaruh ini adalah di bagian luar dari kurawal sini, seharusnya di bagian sini. Kita enter. Nah, kita seharusnya menaruh di bagian sini. Di sini adalah kekonyolan saya yang pertama. Lalu yang kedua, di bagian opening tadi atau perkenalan tadi, itu saya lupa menyalakan lampu di bagian kiri, jadi agak gelap di bagian kiri saya, mohon dimaafkan. Oke, ini kita kopas dulu atau kita cut, tinggal Ctrl X. Lalu ini kita hapus terlebih dahulu sebentar. Kita pastekan tab. Oke, ini hapus tabnya. Nah, di bagian sini sudah tidak ada error lagi. Oke, di situ adalah kekonyolan saya
Oke, kita akan melanjutkan untuk mengubah informasi mobil pertama menggunakan metode mutator setter. Sini kita bentar. Di bagian sini kita akan bentar ya. Oke, setelah saya menemukan errornya tadi sudah saya betulkan. Tadi saya ada break sebentar. Oke, selanjutnya kita akan maksud saya mengubah informasi mobil pertama menggunakan metode mutator. Kita akan mengetikkan di bagian sini bagian mutatornya sebentar. Oke, kita menggunakan mutator setter. Kita di sini panggil mobil 1 titik set merek. Sepertinya M-nya besar dengan petik 2, kita kasih mereknya Honda, titik koma mobil 1 titik set model. Apakah betul kita menggunakan ya huruf besar semua, huruf kapital semua untuk awalannya, set model dengan parameter petik 2, modelnya kita kasih Honda model City. Di akhirnya jangan lupa untuk menambahkan titik koma. Oke, di sini ada kurang 1 yaitu angka 1. Oke. Mobil 1 titik untuk tahunnya set tahun. Oke, dengan parameter 2019. Sebentar. 2019. Oke, sudah rekam. Di akhirnya titik koma. Lalu untuk mengubah informasi mobil listrik menggunakan di sini saya akan membuat lagi untuk mengubah informasi mobil listrik menggunakan metode mutator setter yang awalnya Tesla. Oke, sebentar. Kita kasih komen. Kita kasih komentar mengubah informasi sorry, salah tulis, salah ketik maksud saya. Mobil listrik menggunakan metode mutator setter. Oke, sama seperti di atas. Mobil listrik kan yang saya ketikkan di atas tadi. Oke, mobil listrik salah tulis saya. Mobil listrik set, bentar, bagian sini sepertinya ada yang salah untuk tahunnya. Betul, bagian sini set tahun. Oke, jadi bagian sini ada yang salah di bagian. Oh alah, sorry, di sini saya seharusnya tidak pakai tanda kurung. Nah, karena integer. Oke, sorry. Lanjut. Mobil listrik titik. Tadi di sini kita menggunakan mobil listrik 1 ya tadi ya atasnya. Oke, ini mobil listrik 1 set merek dengan parameter ini. Untuk mereknya kita kasih model, kita kasih Nissan karena tipe datanya string, atau kita
jangan lupa menambahkan petik 2. Nissan titik koma mobil. Oke, di sini saya lupa menambahkan mobil listrik 1 karena di bagian sini adalah mobil listrik 1. Oke, mobil listrik 1. Mobil listrik 1 set model petik 2 lift. Kita menggunakan model yang terbaru lift atau model keluaran tahun 2020. Ini titik koma mobil listrik 1 titik set tahun dengan parameter 2020. Oke, kita sekarang akan menambahkan untuk menampilkan metode menampilkan atau menggunakan metode display info. Mobil pertama setelah perubahan, kita kasih komentar terlebih dahulu. Menampilkan informasi mobil pertama setelah perubahan. Oke, sistem dot atau titik out dot atau titik print ln dengan parameter slash kebalik saya lupa menambahkan petik 2-nya. Informasi mobil listrik 1 setelah perubahan petik 2 titik 2 maksud saya diakhiri dengan petik 2. Lalu di akhirnya jangan lupa untuk menambahkan titik koma di bawahnya mobil 1 titik display info dot void titik koma. Oke, kita kopas komentar bagian sini. Salah. Ini kita kopas, kita copy, kita pastekan di sini. Menampilkan informasi mobil listrik setelah perubahan. Oke, kita enter. Sama yang di atas, sistem out print ln dengan parameter petik 2 slash kebalik n informasi mobil. Ini maaf, bukan mobil listrik, melainkan mobil 1. Yang di bawahnya baru mobil listrik. Setelah perubahan titik 2 akhirnya sudah dengan titik koma. Ini di bawahnya kita ketik mobil listrik display. Sepertinya saya sudah ada, sorry.
kita display info agar tidak salah tulis. Ini kurang 1 angkanya, yaitu mobil listrik 1, sama seperti bagian objeknya. Kenapa harus ditambahkan 1? Karena di bagian sini juga 1. Kalau di sini tidak ada, maka akan error, programnya akan error. Oke, tanpa parameter, titik koma. Oke, kita save, lalu kita klik kanan dan kita run file. Oke, di bagian sini informasi mobil 1 yaitu Avanza, informasi mobil listrik 1 yaitu Tesla dengan model 3 2021, kapasitasnya 75 kWh. Bagian atasnya juga sama, merek Toyota, model Avanza, tahunnya ialah tahun 2020 karena mobil biasa atau masih menggunakan bahan bakar. Lalu setelah perubahan, informasi mobil 1 setelah perubahan itu ialah informasi mobil 1 terdiri dari mereknya adalah Honda, modelnya adalah City, dan tahun pembuatannya adalah 2019. Lalu di bawahnya informasi mobil listrik 1, maksud saya informasi mobil listrik 1 setelah perubahan, informasi mobil yaitu terdiri dari mereknya adalah Nissan, modelnya Leaf, tahunnya adalah 2020 dengan kapasitas 75 kWh. Oke, sudah selesai. Akan tetapi saya akan menjelaskan di bagian mobil listriknya. Penjelasan singkat saja. Di bagian mobil listrik itu terdiri dari atribut tambahan kapasitas baterainya yang kita buat tadi, private integer kapasitas baterai. Oke, bisa dibaca di bagian sini semua. Oke, sudah berhasil semuanya. Kita coba run file lagi. Oke, sudah tampil dan tidak ada yang berubah. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini yang membahas tentang enkapsulasi, dan juga yang kedua ada pewarisan atau inheritance. Lalu ada yang terakhir ialah polymorphisme. Dan saya juga tadi menggunakan polymorphisme pada waktu runtime atau yang disebut dengan overriding. Oke, baik, segitu saja untuk video kali ini. Jika ada kesalahan dalam pembuatan atau salah kata, mohon berikan di kolom komentar agar saya bisa membuat video lebih baik lagi pada tutorial. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum dari saya. Bye bye.